jauh daripada kepremanan kehidupan dia tersebut. Maka ini kerja hadirin yang Allah, betul-betul kata Syekh Ilyas adalah merupakan permata di abad pertama. Minggu tadi kita pertemuan di Kalimantan Timur di Samarinda. Salah satu teman kita menyampaikan, saya jadi enak, masuk terasa segar betul. Beliau katakan kita harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ilyas, bahwa ini kerja adalah kerja Nabi. Yakin gitu. Maka ini kerja dakwah, qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin. Ini kerja ala ilmin, ala basirah, yakin dengan ini kerja Allah selesaikan masalah saya. Dengan buat ini kerja Allah selesaikan masalah saya. Dengan ditinggalkan ini kerja akan terjadi problem di mana-mana. Harus paham itu. Tapi yang membuat kita ingat itu apa? Yakinkan, kata Syekh Ilyas, ini kerja dakwah adalah permata di abad pertama. Maksudnya permata apa? Kita ambil permata pun di laut umpamanya, ditumpuk atau kita pergi ke gunung mana di mana permata banyak di sana, dapat satu keranjang, cukup berat bawahnya, satu keranjang permata. Ternyata ada orang baik juga, Pak, ini ambil Pak permatanya Pak, saya juga nggak kuat membawa, saya kasihkan buat Bapak saja. Dia membawa permata satu keranjang tadi sudah begitu berat. Ketika ada tawaran permata yang kedua, ada keranjang yang kedua, harganya bukan MM-an lagi, TT-an. Kira-kira yang badannya sudah tinggal seberapa lagi kekuatannya tidak untuk mengangkat satu keranjang lagi, tapi dia hitung, insya Allah saya mampu. Kira-kira satu keranjang lagi dia angkat nggak? Dia angkat, kalau nggak angkat goblok dia namanya, bodoh. Karena tahu yang saya angkat lagi adalah permata. Tapi kalau batu koral, dia bawa batu koral capek, orang ambil batu, diambil nggak? Jangan kasih satu ton, kalau kasih saya nggak akan ambil. Jadi orang yang siap berpayah-payah terima ini kerja, orang yang paham ini kerja mutiara, nggak capek dia. Tambahkan lagi tekanan, nggak capek, nggak pernah mengeluh, karena yang saya bawa ini apa? Permata. Bukan saya bukan bawa batu koral, bukan. Bawa apa? Permata. Yakin ala basiratin, yakinkan betul-betul ini kerja adalah kerja nubuwah. Kerja akan menyelesaikan segala permasalahan. Kerja akan membuat saya hidup saya diperbaiki oleh Allah. Kerja yang Allah katakan janjikan, intan surullaha yang surkum. Pertolongan Allah datang, musuh banyak. Kau jangan sibuk masalah musuh. Nanti istiqomah dalam kerja lalu, nanti musuh Allah akan benturkan di antara mereka. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Wahai Muhammad SAW, jangan terlalu risau dengan tantangan mereka. Yang penting kau buat kerja, nanti Allah akan benturkan di antara mereka sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dhan bima kanu yaksibun. Kami akan kuasakan orang zalim terhadap orang zalim dengan ulah mereka kerja sendiri. Kamu nggak usah memikirkan bagaimana menghancurkan mereka, nggak usah. Yakinkan ini kerja, buat ini kerja sungguh-sungguh, nanti Allah akan benturkan di antara mereka. Maka ketika terjadi khilaf, yang pertama yang mencuat sekali 2017 maksudnya. 2015 saya sudah baca, 2016 saya sudah mutakhir langsung dengan Gus Ber. Khusus di Cikampek, satu kamar saya bicarakan. Beliau katakan sudah kita tengah-tengah saja Lutfi. Dan beliau kembali mengingatkan kepada saya ketika saya bilang, Lutfi, saya dapat telepon baru dari Nizamuddin, dari Mulai Ilyas Barawangkawi, guru kami. Dia membuat tahqiq dalam kitab itu Sahabat. Ulama masih sekarang masih ada, orang tawadhu. Semua karangan Mulai Yusuf beliau yang mentahqiqnya. Karangan Mulai Hayatus Sahabat, Mulai In'amul Hasan yang memberikan makna-makna, tapi yang mentahqiq adalah beliau, Muhammad Ilyas Mulai Ilyas Barawangkawi. Dan kami ambil sanad dari beliau. Kami akrab, tapi yang lebih akrab kepada beliau ada Gus Ber. Setelah saya jelaskan 2016 di Cikampek, setelah kami hadir 2016 di Istimewa Rewin, dijelaskan oleh Mas Syekh kenapa kami tinggalkan Nizamuddin, beliau jelaskan alasannya kenapa. Maka saya sampaikan kepada Gus Ber, kata beliau kita tengah-tengah saja. Pulang, nggak lama kemudian beliau telepon saya, Lutfi, saya dapat telepon dari Mulai Barawangkawi, dan beliau katakan, Ubaidillah Ahrar, kau orang yang pertama saya telepon di Indonesia. Lutfi belum, tapi habis ini begitu tahu Lutfi bahwasanya itu Muntakhab Ahadits bukan karangan Syekh Ilyas, bukan karangan Muhammad Yusuf Kandahlawi. Saya tahu, tapi itu ada karangan Yusuf Al-Kandahlawi, guru kami di Pakistan. Diberitahu. Waktu itu saya
waktu yang sama dengan Maulana Harun ada sini, Ma'mun juga, Gus Bet juga. Saya mengambil tafasus hadis, tinggal di luar sama istri saya. Itu bukan kata Syekh Ilyas Barawa, itu bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandalawi. Saya sudah ingatkan Maulana Sa'ad, jangan kau cantumkan nama kakek kamu di situ. Itu bukan karangan beliau, karangan orang lain. Tapi beliau katakan itulah ciri daripada MSD keras kepala, nggak mau merubah. Itu yang pertama kali ingatkan saya adalah Gus Bet waktu itu. Saya bilang, nah sekarang saya sampaikan kepada kamu, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi hampir saya shock 2017, kenapa kau sampai ke sana Temboro, maaf nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau bicara masalah khilaf dan sebagainya. Tapi kita ingin jelaskan bahwa ini kerja adalah kerja ala basiratin, ala ilmin, ala yakinin. Basiratin yakin dengan ini kerja selesai segala permasalahan. Tapi ala ilmin, ini buat kerja sesuai dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan, Pak. Maka diharapkan ahbab-ahbab ini setiap hari keilmuan dia meningkat. Berkali-kali kepada bayan di Istimewa Rewin, Mulai Ibrahim mengatakan la ilaha illallah, itu iman. Muhammad Rasul adalah ilmu. La ilaha illallah apa? Iman. Muhammad Rasul ilmu. Iman tanpa ilmu tidak akan dihargai oleh Allah. Ilmu tanpa iman juga nggak bisa. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi yang diangkatkan derajatnya oleh siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Setiap hari dia kaji ilmu itu dua, fadail dan masail. Nabi ajarkan pada umat adalah ilmu fadail dan ilmu masail. Fadail supaya kita terangsang beramal, jos terus semangat terus, tahu ini mutiara, nggak pernah capek, nggak pernah capek. Ala ilmin, saya yakin ilmu. Bahwa ini kerja bukan kerja main-main, berdasarkan keilmuan. Berdasarkan apa? Keilmuan. Ketika terjadi khilaf, kita keliling sampai di Surabaya. Kami dengan surau yang lain, saya diantar. Yang nyetir saya Ustaz Mahdi namanya. Dia ngajar di Mutren, asal Aceh, belajar di Santen di Jawa Timur. Sambil nyetir agak gemetar, dia bilang, Ustaz Lutfi, sebenarnya khilaf ini kan terjadi karena masalah duit saja. Masalah duit. Wih, saya bilang, saya langsung panas. Kalau ingat zaman dulu mungkin tangan kanan saya bisa menghantarkan dia ke kubur, kiri bisa ke rumah sakit. Tapi masih saya kendalikan emosi saya. Apa maksud kamu? Masalah duit. Duit apa? Kan viral gara-gara Syekh Yasin, Maulana Yasin yang terima duit dari orang tadi. Terkenal. Bahwasanya terjadi khilaf ini kenapa? Satu orang kaya datang ke Nizamuddin, kasih duit kepada Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad tolak. Setelah berapa lama orang itu datang lagi, Maulana, uang yang saya kasih dulu digunakan kemana? Loh, saya kan tolak, nggak terima. Loh, diambil Yasin. Yasin, kemana kau gunakan itu duit? Saya bagikan pada masyayikh. Marah Maulana Sa'ad, diusir semua masyayikh dari Nizamuddin. Itu yang tersebar kan. Maulana Yaqub terima sekian, begitu Maulana Ibrahim sekian, Maulana Ahmad Lat sekian. Maka saya bilang, kau berhati-hati ya, jangan sembarang ngomong. Ini dakwah ala basiratin, ala ilmin, ala yakin. Di samping yakin ala ilmin. Kau tahu nggak dalam Al-Quran hubungannya orang yang berilmu itu ada 4. Yang pertama, syaitan. Syaitan itu alim, Pak. Jangan dikira syaitan itu bodoh. Syaitan itu adalah alim, ilmu faraid, hafal dia. Mau tanya hukum apa? Warisan, hafal. Tanya hukum apa? Insya Allah Iblis tahu dia. Bahkan guru kami Syekh Mutawalli Sya'rawi, jago tafsir di abad ke-20 kemarin yang baru meninggal dunia, beliau sering membaca ungkapan dari paling ulama, laukana yablughul ilmu min ghairi tuqa syarafan lakana asyrafu ahli ardi iblisa. Kalau hanya dengan ilmu agama maksudnya, hafal Quran, hafal hadis, faraid semua hafal, nahwu sarf hebat. Kalau hanya itu tanpa takwa, otaknya penuh dengan ilmu tapi takwa nggak ada di hati, lakana asyrafu ahli ardi iblisa. Tentu orang yang paling alim, paling mulia di bumi ini adalah iblis. Kalau hanya keilmuan saja tanpa takwa, yang paling mulia siapa? Iblis. Ilmunya banyak. Nah, ketika disuruh sujud pada Adam, usjud li Adam, Iblis tahu ini perintah Allah, ini perintah Allah, tapi dia katakan dia nggak mau. Yang menghalang iblis untuk sujud kepada Adam apa? Bukan kebodohan, keilmuan. Jadi ilmu itu bisa menyesatkan orang, Pak.
Ilmu bisa menyesatkan orang. Dia katakan ana khairu minhu, maksud ana a'lamu minhu, saya lebih alim dari dia. Dia nggak ngerti apa-apa, belum diajarkan oleh Allah apa-apa. Silakan saya belajar macam-macam. Yang tersurat ana khairu minhu, ana lebih baik pada dia, tapi yang tersirat ana a'lamu minhu. Jadi merasa lebih alim dari orang lain, itu adalah iblis. Allah nggak mau. Maka supaya Nabi SAW terbina senantiasa, wahai Muhammad, baca ini doa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Jadi nggak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada, merasa kurang terus. Jadi merasa sudah lebih alim dari yang lain itu apa sih, nggak ngerti apa-apa. Itu adalah sifat iblis. Allah arahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa oleh Allah diberikan teguran, tapi tegurannya teguran untuk membina. Suatu saat Nabi Musa ceramah depan kaumnya. Ada yang bertanya, wahai Musa, mana a'lamu ahlil ardh? Wahai Musa, siapa yang lebih alim di bumi ini sekarang? Anak, kata beliau, saya. Bukan sombong, memang yang Nabi adalah beliau. Maka beliau katakan, saya lebih alim. Yang lebih banyak ilmunya siapa? Nabi Musa. Tapi Allah tegur, wahai Musa, ada yang lebih alim daripada kamu. Siapa? Ya Allah, Khidir alaihissalam. Segala mungkin karena masalah syariah atau bidang tertentu, Nabi Musa lebih alim, lebih mulia nubuwah beliau. Tapi ada keilmuannya Allah berikan pada Khidir, Nabi Musa tidak. Jangan merasa engkau yang lebih alim. Ada yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Khidir. Nabi Musa sadar, kalau gitu saya harus jumpa itu ustaz, harus jumpa itu guru, harus jumpa itu guru. Dia panggil anak muda, khadim dia. Idkhala Musa li fatah. Dia panggil khadimnya dia. La abrahu. Saya enggak akan berhenti untuk mengejar itu ustaz, untuk mencari ilmu. Hatta ablagha majman bahraini aw amdi hukuba. Saya akan jalan terus tempat yang paling jauh, tempat pertemuan dua lautan, ataupun waktu yang panjang sampai 80 tahun. Siap mondok berapa tahun? 80 tahun, bukan cuma 4 bulan. Bid'ah 4 bulan itu, Pak. Kalau 80 tahun enggak bid'ah. Gimana? Kalau 3 hari bid'ah, 40 hari bid'ah, 80 tahun. Kalau kamu nggak mau keluar 4 bulan, keluar aja 80 tahun langsung. Supaya terselamat dari bid'ah. Iya kan? Hukum, satu hukum 80 tahun. Jadi merasa diri lebih alim dari orang itu sifatnya iblis. Yahudi, Masya Allah, banyak ilmu, makanya kata ahli kitab, memang ahli. Bahkan Yahudi ini punya kelebihan ustuhfidu min kitabillah, dihafalkan oleh Allah. Kalau kita capek ngapal Yahudi, nggak ustuhfidu, dihafalkan. Mudah sekali ngapal Taurat, itu mudah. Ketika datang Nabi SAW mengajak mereka, dia katakan qulubuna gulfun, hati kami sudah penuh dengan ilmu dan sudah dipatri, sudah dilak, seperti sarden atau makanannya di kawin itu dikasih kaleng. Kalau dulu masih di solder, belum ada elemen, jadi betul-betul angin aja nggak bisa masuk lagi. Jadi hati kami sudah penuh dengan ilmu, nggak perlu ditambah lagi dah. Percuma aja kau mengajarkan ilmu macam-macam, wahai Muhammad, kami nggak terima lagi. Jadi merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan dari kiai dia, dari pondok dia, nggak mau lagi terima dari yang lain. Itu adalah sifatnya Yahudi. Siapa yang siap jadi Yahudi, Pak? Ini dari pondok mana? Nggak mau. Saya hanya berpegang pada ustadz saya saja. Tidak. Terima semua. Terima, hargai. Hargai semua orang. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun ilmu sampai di puncak, beliau katakan, saya ini jadi Nabi kenapa? Adalah karena 3 faktor. Pertama, doa kakek saya Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim, wa basihim rasulan minhum, kan doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, busyra Isa. Nabi Isa sedang memberitakan kepada kaum yang akan datang, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Wa ru'yatu ummi, dan mimpinya ibuku, beliau katakan. Beliau tidak bangga dengan keilmuan yang Allah berikan, tapi menghargai ibu beliau yang sudah mimpi akan lahir dari rahim dunia anak yang membawanya agama nanti. Menghargai doa Nabi Ibrahim AS dan menghargai doa pemberitahuan Nabi Isa AS. Hati terbuka, jangan dilak, jangan dipatri. Pokoknya ilmu yang datang dari ustaz saya tidak, buka senantiasa. Mungkin ada daripada ustaz kamu, dari ustaz lain, ustaz kamu tidak ada. Jadi merasa lebih alim dari orang lain, itu sifat iblis. Nggak mau terima dari orang tambahan-tambahan, itulah sifatnya orang Yahudi. Orang kafir masuk neraka dia. Nyesal. Kenapa jadi menyesal?
Mereka katakan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau kami tadi mau berpikir dan mendengar, kami enggak akan masuk neraka sa'ir. Saya katakan, hati-hati kamu masuk neraka. Kenapa? Karena kamu enggak mau dengar, enggak mau berpikir. Hah? Ustadz ngajar sudah, alumni di pondok membaca selebaran-selebaran itu langsung bilang ini masyayikh kita sudah mengambil uang dan sebagainya. Otak kamu di mana? Hah? Nanti masuk nerakanya setelah kunna nasma'u aw naqilu. Kalau kami mau mendengar senantiasa yang benar, mau berpikir, nggak akan masuk neraka. Jadi kalau orang tadi nggak mau mendengar, Pak, nggak mau berpikir, hati-hati masuk neraka. Maksudnya berpikir juga. Saya katakan, kamu tahu nggak Maulana Ibrahim itu siapa? Maulana Yakub itu siapa? Hah? Maulana Yakub ayahnya orang kaya, pedagang. Kakak-kakak beliau, keluarga beliau di Toronto. Mau uang berapa insya Allah ada. Hah? Masa cuma ngambil uang yang dari Yasin begitu? Siapa Maulana Ibrahim? Hampir setiap kali dia berangkat saya ke Nizamuddin, saya bawakan titipan uang dari orang Indonesia, Pak. $1.000, kadang-kadang $500. Tolong Ustaz titipkan untuk Maulana Ibrahim. Saya bawa itu uang. Saya serahkan kamar beliau. Kamarnya berdua kali dua saja. Sederhana kasurnya juga. Hah? Bajunya sederhana. Kami kasih sarung, beliau nggak mau terima. Dia katakan, Lutfi jangan, sarung nggak usah. Kenapa? Nanti kalau saya pakai sarung Indonesia ini orang pada lihat, nanti datang ke Indonesia mau beli sarung kayak saya nih. Sarung itu. Duit saya serahkan. Beliau tanya, ini uang dari siapa Lutfi? Kerjanya apa? Setelah itu baru beliau terima. Orang yang sezuhud kayak gitu masa mau menggelapkan uang gitu? Hah? Di mana kau punya otak? Dai apaan? Sudah 10 tahun nggak mau mendengar, nggak mau berpikir, tersesat akhirnya. Ada ke sebelah sana, Pak. Nah, sedangkan Rasulullah apa? Walaupun sudah mencapai ke puncak keilmuan, tetap Allah katakan, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, aku merasa kurang. Bersedia insyaallah, Pak. Jadi karbon jangan stagnan, Pak. Terus belajar dan belajar. Bersedia insyaallah. Muzakarah 40 hari itu muzakarah. Tadi bagaimana selain adab-adab kita belajar, muzakarah bagaimana cara wudu benar, bagaimana salat yang benar tadi. Ala ilmin, la ilaha illallah, yakin Muhammad Rasulullah. Ilmu fadail kita belajar, masail juga kita pelajari. Jadi yang namanya ahbab semakin hari semakin dekat dengan alim ulama. Bertanya, 40 hari saya harus pandai mandikan mayat, sehingga nanti ketika pulang sudah lanjut pakai sorban. Ada yang meninggal dunia di kampung dia, nggak ada yang kebetulan yang biasa mandikan mayat, orang sedang pergi haji atau umroh, datang ke tempat dia, Pak, ini ayah saya meninggal, tolong mandikan. Maaf, kami 40 hari nggak bicara masa air. Bodoh kamu. Kenapa selama 40 hari nggak ada muzakarah bagaimana cara mandikan mayat? Belajar, tapi nggak ada orang alim. Oke, kita inginkan bagaimana ada orang alim dalam jamaah sehingga diajarkan bagaimana cara mandikan mayat. Kesempatan masih ada selama 40 hari. Saya tahu ada imamnya adalah alumni pesantren, dia alim. Ustaz, kami sambil bergerak saya belajar, Ustaz. Ada waktu nggak untuk mengajarkan kami bagaimana cara mandikan mayat? Oh ada. Kapan? Jam 11 malam. Di malam ada ceramah. Kami tunggu, Ustaz. Maka kita telah belajar dari orang alim yang ada tadi selama 40 hari, keluar belajar bagaimana cara mandikan mayat. Sehingga jangan sampai ayah saya meninggal yang mandikan orang lain. Saya yang mandikan. Saya mandikan. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kerja harus disopang dengan yakin dan keilmuan. Nah, kalau kita sudah mencapai pada keilmuan, yakin ini kerja adalah betul-betul kerja nubuah dan betul-betul keilmuannya ditopang dengan keilmuannya benar. Maka Maulana Yusuf rahmatullah katakan, kalau hari ini Syekh Ilyas bangkit dari kubur, siapa yang bangkit? Syekh Ilyas. Mengatakan kepadaku, Yusuf, aku menyesal Yusuf. Ternyata kerja yang aku bawa itu salah. Kau tinggalkan Yusuf. Bagaimana, Pak? Kalau kita sekarang begitu, yang naskil saya ini guru saya tadi, orang alim di pesantren deh, dan dia bimbing saya untuk keluar sampai suatu saat dia meninggal dunia. Dan meninggal dunia dia di samping saya habis sholat tahajud berzikir. Ternyata bangkit dari kubur, dia katakan, Lutfi, aku nyesal. Ternyata kerja kita ini salah. Gimana tuh kira-kira? Langsung kita tinggalkan enggak? Maulana Yusuf katakan, kalau ayahku Syekh Ilyas datang bangkit dari kubur mengatakan, Yusuf, tinggalkan ini kerja, salah, aku nggak akan tinggalkan ini kerja. Memang yang naskil aku Syekh Ilyas,
Tapi aku buat kerja secara ala ilmin. Itu penopang saja mau Ilyas yang skill aku. Tapi saya kerja ini atas keilmuan, gak bisa digoyangkan. Gak kenal orang mengingatkan ayah dia, guru dia, mursyid dia. Tapi gak akan tinggalkan karena ala ilmin. Banyak beberapa orang, Ustaz yang penting saya gak akan tinggalkan. Karena mau saat guru saya. Ini saya di pondok sana, guru saya. Enggak, saya akan tinggalkan. Berarti nggak ngerti dakwah itu bukan ala basirah. Dan hadirin, banyak orang Indonesia ini menggunakan feeling. Kenapa? Feeling, rasa. Gimana ya? Kan dia banyak korban, dia guru saya. Justru ujian nanti akan datang kepada dai, kau gunakan feeling kamu atau ilmu kamu. Sampai masyayikh katakan, kenapa ahlu badar, sahabat Nabi yang paling hebat adalah ahlu badar. Ahlu badar yang 13 tersebut. Selain di awalnya 10 orang yang mubasysyar bil jannah, kemudian ahli badar. Dan begitu hebatnya ahli badar tadi, Nabi katakan sesungguhnya Allah telah memandang kepada hati-hati orang badar. Dan setelah lihat Allah katakan, wahai ahli badar, berbuat sekehendakmu sekarang, mau apa saja, aku ampunkan dosa kamu. Sampai ahli badar istilahnya mengkhianati Nabi, kirim surat kepada orang Quraisy. Tetap dimaafkan oleh Nabi. Nabi nggak berani ganggu dia. Bercanda Utsman dipukul sampai kepala Utsman berdarah gara-gara Nuaiman bercanda. Orang buta nggak ngerti dia. Dikiranya ini yang mengajak dia tadi. Ini yang orang yang ngajak aku katanya. Dipukul Utsman berdarah, sakit kepala gara-gara Nuaiman. Siapa yang membuat orang buta memukul saya? Nuaiman. Utsman nggak berani balas. Karena tahu Nuaiman siapa? Ahli Badar. Umar ingin bunuh itu orang yang telah mengkhianati, yang mengirim surat sebelum Nabi datang ke kota Mekah. Dia kirim surat melalui perempuan tadi. Jibril datang, wahai Muhammad, itu perempuan bawa surat yang dibikin oleh siapa? Namanya? Lupa. Sahabat Nabi yang memberitahukan orang Mekah Nabi akan datang untuk menyerang, untuk membukakan kota Mekah. Coba. Bukan Hatib. Ya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah, dia kirim surat memberitahukan Nabi akan datang ke kota Mekah. Bersiap-siap kalian, selamatkan diri. Sedangkan penyerangan ini Nabi adalah gerakan fajar, jangan sampai orang Mekah tahu. Dia sudah kirim surat. Jibril datang, wahai Muhammad, Hatib sudah kirim surat ke orang Mekah. Suratnya dibawa oleh perempuan yang dia bayar. Maka Nabi panggil Ali, panggil Mikdad, kejar itu perempuan, tangkap dia, ambil itu surat, kejar, lari dengan cepat kuda. Kata Jibril, di tempat ini, di kebun ini ada betul. Ali katakan, keluarkan itu surat. Enggak ada, saya nggak bawa surat, periksa saja. Ada, saya nggak, walaupun saya nggak akan mau, saya yakin dengan ucapan Nabi SAW. Pasti ada. Begini saja, kalau kamu nggak, saya telanjangi kamu, katanya. Itu ayat betul-betul perempuan kalau ditelanjangi, akhirnya dia keluarkan dari kuncir dia. Ali ambil, Ali nggak ganggu itu perempuan, karena tugasnya ngambil surat saja. Serahkan kepada Nabi. Umar dengar itu, ya Rasul, biarkan saya tebas dia punya pedang, dia punya leher. Dia kata Hatib, sebentar ya Rasulullah, jangan segera-segera buat keputusan. Saya bikin surat itu bukan untuk pengkhianatan, tidak. Tapi saya tahu nih sahabat-sahabat semua ada keluarga yang melindungi dia. Sehingga keluarga saya nggak ada yang melindungi, maka saya mau saya kirim surat tadi supaya orang Quraisy juga merasa saya ini berbuat baik sehingga keluarga saya dijagakan. Tapi tetapi kesalahan besar, pengkhianatan. Tapi Umar mau bunuh. Nabi katakan, Umar, kamu tahu dia siapa? Ahli Badar. Siapa? Ahli Badar. Umar nggak bisa berbuat apa-apa. Kok kenapa sampai begitu perlakuan Allah kepada ahli Badar? Karena perang Badar ini bukan perang antara Islam dengan kafir saja, Pak. Perang saudara. Ujian iman, ujian ilmu. Saya buat ikut kerja Nabi ini karena ilmu atau tidak? Di sini Rasulullah SAW, di sana mertua beliau. Siapa? Abdullah bin Zam'ah, ayahnya Saudah. Di sini Rasulullah, di seberang sana mantu beliau Abil As, suaminya Zainab. Bagaimana perasaan bapak berperang dengan mantu, berperang dengan mertua? Saya SAD MS. Berat, ujian paling berat sekarang ini. Bagaimana Ustaz, saya ikut mertua saya atau ikut saya?
Ikut siapa Ustaz? Inilah terjadi ujian Badar paling berat. Di sini Umar, di sana adik beliau. Di sini Ali, di sana Uqail kakak beliau. Di sini Abu Ubaidah, di sana Al-Jarrah ayah beliau. Tapi sahabat Nabi korbankan itu perasaan, hilangkan feeling, gunakan betul-betul keyakinan kepada Allah. Ini perintah Allah. Walaupun harus berhadapan dengan siapa saja, tapi nggak frontal, kita tidak. Bahkan seorang bertanya, wahai Abu Ubaidah, saya lihat dalam perang Badar kamu tuh kasak-kusuk mencari seseorang, dan ternyata kamu dapati kamu tebas kepala dia sampai belah kepalanya. Siapa itu Abu Ubaidah? Ayah saya. Ayah saya. Abu Ubaidah bunuh ayah dia, dan biarkan saya bukan bunuh ayah saya, bunuh orang kafir. Alasannya juga kenapa saya bunuh, karena kalau yang lain bunuh nanti saya akan dendam dengan teman saya ini. Supaya saya bunuh ayah saya sendiri. Jadi ini kerja agama ala basirat, ala ilmin, ala yakin. Suatu saat ada ujian, ayah saya, guru saya dan sebagainya, nggak akan beranjak saya daripada ini kerja, tetap dengan usul yang benar. Bersedia teman-teman? Basirah. Maka saya katakan hati-hati kamu balik, jangan sembarangan nuduh masyarakat kita begitu. Ketika viral kemarin akan terjadi pertemuan masyarakat dari Raiwin dengan Nizamuddin di Mekah, saya cross check, betul dari Raiwin berangkat fulan-fulan, Maulana Khursyid, Maulana Ubaidillah kumpul. Pulang saya tanya gimana, nggak ketemu. Kenapa? Karena di awal pertemuan mereka sudah bilang dari Nizamuddin, kalian harus mengakui keamiran Maulana Sa'ad dulu. Padahal itu yang titik khilafnya. Dan kata Maulana Farouk, Mukimin Mekah sana, muzakar sama kami. Kami sudah tanyakan kepada Mufti Pakistan. Mufti siapa? Taqi Usmani. Saya sering dengar ceramah beliau waktu saya di Karachi dulu. Nggak mungkin disatukan. Jangan berhayal Pak akan bisa menyatukan MSSA itu, nggak akan bersatu. Merupakan suatu kebodohan. Satu sisi kamu bersatu, nggak bisa. Beliau katakan kalau antara hak dengan hak itu ada benturan bisa disatukan, kalau hak dengan batil nggak bisa. Kalau mulai Ibrahim Muhammad tadi dikatakan salah, itu mereka masih sabar. Tapi kalau sudah bicara masalah para anbiya, masalah para sahabat, itu masalahnya akidah. Jadi jangan feeling saja karena sipulan-sipulan, bukan. Siap menambahkan keilmuan teman-teman insyaallah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin memperlebar perpecahan, tapi kita harus yakin dengan kerja ini nanti ada trauma ambing. Kapan ya kita bersatu? Kapan kita sama-sama lagi? Enggak usah kapan saya buat kerja dengan sungguh-sungguh. Suatu saat dulu saya pernah marah sama beberapa orang ahbab di Banjarmasin. Karena satu anak muda semangat dia ikut dakwah, tapi ayahnya marah tuh. Ayahnya ini guru saya waktu di Sanawiyah. Dan maaf, saya murid yang paling dicinta beliau waktu itu. Setelah saya ikut dakwah, anaknya ikut marah dia. Wah, kalau kamu ke markas dakwah jumpa Lutfi, saya nggak akui sebagai anak lagi. Tapi dia harus istiqomah, dia sembunyi-sembunyi dia ke markas. Saya bilang belakan, tapi beberapa ahbab ingin bagaimana supaya dia menyatu dengan ayahnya, supaya dalam ayahnya mau memaafkan. Saya bilang nanti letakkan diri dalam medan dakwah dulu. Masalah damai itu nanti Allah akan perbaiki. Man aslama bainahu bainallah aslahallahu bainahu wa bainan. Yang penting istiqomahkan diri dalam kerja, nanti Allah akan perbaiki. Tapi teman-teman tetap berusaha. Akhirnya bawa dia satu saat. Kamu tunggu di luar ya, saya akan bicara sama dia. Nanti tengah-tengah kamu masuk, cium tangan ayah kamu. Akhirnya betul. Tengah-tengah bicara suruh masuk, cium tangan, minta ampun dia. Ayahnya pun maafkan. Tapi setelah itu nggak pernah lagi ke markas. Nggak pernah lagi ke markas. Nggak pernah. Saya bilang sama teman-teman, apa yang kalian pilih? Keayahan kah atau dakwah? Bisa Pak. Ini merubah mindsetnya orang Indonesia ini susah betul Pak. Karena kita masyarakat Indonesia kan istilah bahasa Jawa bekewu. Iya kan? Apa bahasa Jawa yang pasti apa? Bekewu. Yang nggak enak kita gimana ya? Nggak enak kalau beliau nggak ngasih sambutan di Ancol ini. Jangan nggak enak Pak.
Harus tegas, ala basir, ala ilmin, ala yakin. Yakin kita nggak akan berinjak. Yakin saya berilmu sehingga nggak pernah digoyangkan. Orang katakan bid'ah syirik, nggak bisa. Dalilnya jelas sudah. Nah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita pegang, Pak. Kita buat kerja ini bukan kerja karena ikut-ikutan saja, tidak. Walaupun yang naskil saya sekarang pindah kemana, entah ke alam mana, saya tetap ingin buat kerja. Sebagaimana Syekh Yusuf mengatakan, kalau ayah saya Ilyas datang mengatakan Yusuf ini kerja salah, saya nggak akan tinggalkan.